Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Danang Heri Prasetyo dari lokal PBS 4A. Di sini saya akan mereview kembali mengenai materi manajemen resiko perbankan syariah, yaitu dari materi 1 sampai dengan materi 13. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang manajemen resiko. Pengertian resiko dan manajemen resiko. Menurut KBBI, resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola kepastian atau ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Nah, itu tadi pengertian resiko dan bedanya dengan manajemen resiko. Selanjutnya, peran manajemen resiko. Apa sih peran manajemen resiko itu? Nah, peran manajemen resiko yaitu bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu sasaran usaha yang mengarah pada maksimisasi pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Kemudian, proses manajemen risiko, yaitu ada 4 proses, diantaranya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan limit, serta pengendalian. Itu tadi materi awal, yaitu mengenai latar belakang manajemen risiko. Untuk selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, yaitu regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Regulasi perbankan mengenai manajemen risiko ini disebut dengan Basel, yaitu regulasi atau peraturan yang mengatur jalannya tentang perbankan. Basel di sini ada Basel atau peraturan di sini sudah diamandemen atau dirubah sebanyak 3 kali, yaitu Basel 1, Basel 2, dan Basel 3. Itu tadi materi mengenai regulasi perbankan mengenai manajemen risiko atau yang disebut dengan Basel. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu manajemen risiko kredit. Pengertian risiko kredit. Menurut Hardanto 2006, risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, atau risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar hutangnya. Kemudian jenis risiko kredit. Jenis risiko kredit ini ada 3, yaitu risiko kredit pemerintahan, risiko kredit korporat, dan risiko kredit konsumen. Kemudian prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board atau disingkat dengan IFSB. IFSB adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. Nah, IFSB ini berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengurus yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan. Kemudian, penerapan manajemen risiko. Langkah-langkahnya yaitu lingkungan internal dan sasaran, identifikasi risiko, penilaian risiko, tanggapan risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi. Itu tadi mengenai manajemen risiko kredit. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Jadi risiko pasar ini merupakan risiko yang terjadi di luar kendali dari perusahaan. Kemudian risiko inheren pada manajemen risiko pasar. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat
kualifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Risiko pasar itu dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Risiko pasar juga melekat pada aktivitas fungsional pengkreditan, aktivitas fungsional treasurying, dan aktivitas fungsional pendanaan. Nah, kemudian sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar, yaitu pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan atau ongoing basis. Selanjutnya, pengertian risiko likuiditas. Risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang diinginkan atau dicapai perusahaan. Sedangkan likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, pengertian likuiditas bisa disebut yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian risiko inheren pada manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan atau arus kas dan dari aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Itu tadi mengenai manajemen risiko. Maksud saya itu tadi mengenai manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk selanjutnya yaitu manajemen risiko operasional. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakpastian dan tidak berfungsinya proses internal, yaitu karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board atau prinsip IFSB, yaitu transparan, mandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran. Kemudian, kategori risiko operasional, yaitu ada beberapa kategori yang masuk dalam risiko operasional, yaitu kegagalan proses internal, kesalahan manusia, risiko sistem, kejadian eksternal, dan risiko hukum. Selanjutnya, frekuensi versus dampak. Berbagai bentuk risiko operasional seperti penipuan, kejahatan, dan lain-lain yaitu mengakibatkan adanya terdapat 4 jenis kejadian risiko berdasarkan frekuensi dan dampak, yaitu jarang terjadi dan dampaknya rendah, jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, sering terjadi namun dampaknya rendah, sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Itu tadi mengenai manajemen risiko operasional. Selanjutnya mengenai manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Pengertian manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntunan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Kemudian risiko inheren pada manajemen risiko hukum. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat low, low to moderate, moderate, moderate to high, dan high. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum, yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Pengertian risiko strategik, yaitu risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal. Kemudian sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis, yaitu
bank telah memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan rencana bisnis bank yang termasuk kajian yang mengenai arahan strategis dan aktivitas karena untuk mendukung pelaksanaan strategis yang telah dicanangkan. Itu tadi mengenai manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Selanjutnya manajemen risiko kepatuhan. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Kemudian mengenai manajemen risiko reputasi. Pengertian, yaitu risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Risiko reputasi dapat timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau perspektif negatif mengenai bank. Jadi risiko reputasi ini timbul karena adanya respon atau perspektif dari nasabah yang negatif terhadap bank. Kemudian penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi, yaitu mencakup 4 pilar. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Itu tadi mengenai manajemen risiko reputasi dan manajemen risiko kepatuhan. Selanjutnya mengenai risiko imbal hasil, risiko investasi, dan manajemen layanan prima. Risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Kemudian risiko investasi. Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil. Kemudian bentuk-bentuk investasi antara lain reksadana, mata uang asing, properti, saham, emas, dan obligasi. Kemudian manajemen risiko pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan seseorang atau orang lain. Konsep pelayanan prima, yaitu ada konsep diri dari memberi pelayanan dan menyanggupi hubungan dengan nasabah berupa sikap mental yang positif, orientasi kepuasan nasabah, dan mengenal nasabah, serta penghayatan terhadap waktu. Itu tadi mengenai risiko imbal hasil, investasi, dan manajemen layanan prima. Yang selanjutnya yaitu Enterprise Risk Management atau disingkat dengan IRM. Pengertian IRM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi, ditetapkan dalam setting strategis dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Profil resiko. Profil resiko memiliki tujuan untuk menginformasikan resiko yang melekat atau inherent risk pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap resiko-resiko tersebut. Kemudian kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi dari pendekatan IRM ini mengalami perbaikan dalam kinerja bisnisnya. Karena IRM ini yaitu Enterprise Risk Management yang berarti memperbaiki. Kemudian manfaat IRM yaitu yang pertama peningkatan efektivitas organisasi, pelaporan risiko yang lebih baik, perbaikan kinerja bisnis,
dan peningkatan kapabilitas. Selanjutnya mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan yaitu ada 3, yaitu modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan. Kemudian yang selanjutnya mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga bank. Lembaga keuangan Islam maksud saya. Pengertian lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan atau tagihan. Fungsi lembaga keuangan yaitu ada 2, yaitu penyaluran dana dan menghimpun dana. Kemudian macam-macam lembaga keuangan Islam, ada bank syariah, ada pasar uang syariah, ada asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank. Untuk menilai apakah bank itu sehat atau tidak yaitu menggunakan sistem yang disebut dengan singkatan CAMELS, yaitu capital, asset quality, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk. Dan masuki materi yang terakhir yaitu good corporate governance. Berdasarkan teori keilmuannya, good corporate governance atau disingkat GCG yaitu merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan, governance yang berarti pengaturan secara umum. Jadi kalau disambungkan antara ketiganya yaitu istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Ada beberapa prinsip dari GCG di Indonesia yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Baik, itulah tadi mengenai materi dari manajemen risiko perbankan syariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.